Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya kalian semua? Alhamdulillah. Luar biasa, sukses semua. Ada yang nggak masuk hari ini? Ada. Siapa? Mika. Terus siapa lagi? Oke, kita awali dulu pembelajaran kita dengan berdoa agar pembelajaran kita bisa bermanfaat untuk kita semua. Yuk, dipimpin Mbak Anissa. Minggu lalu di pertemuan kemarin kita sudah belajar dua materi, yaitu gaya apung dan hukum Archimedes ya. Nah, hari ini kita akan belajar materi baru, yaitu fenomena apa yang dijudul di PPT? Pinter. Fenomena mengapung, melayang, dan tenggelam. Lebih tepatnya kita akan mempelajari apa saja sih faktor yang membuat suatu benda itu bisa mengapung, melayang, ataupun tenggelam saat dimasukkan ke dalam fluida. Nah, setelah pembelajaran ini nanti kalian akan berkelompok. Ini sudah duduk berkelompok ya? Sudah Bu Uhti bagikan LKPD ya? Nanti kalian akan melakukan percobaan dengan berkelompok. Terus nanti kalian akan salah satu kelompok dari kalian nanti akan maju ke depan untuk mempresentasikan hasil percobaan. Sebelum melakukan percobaan, Bu Uhti mau memperlihatkan kalian suatu aplikasi. Kelihatan aplikasinya di sini? Kelihatan ya, cukup jelas ya. Ini di aplikasi ini ada suatu balok dan ada suatu kolam berisi air. Ada balok dan ada kolam yang berisi air. Nah, di sini Bu Uhti mau memperlihatkan suatu benda yang jenisnya adalah kayu, wood. Terus Bu Uhti coba masukkan ke dalam air ya. Nih, tak masukkan ke dalam kolam. Apa yang terjadi? Silakan diamati. Ini namanya fenomena apa kalau kayak gini? Namanya apa? Mengapung. Pinter. Berarti kalian sudah tahu nih, ini disebut dengan mengapung. Artinya pengertian mengapung itu apa? Apa Mas Eki pengertian mengapung? Mengapung itu kondisi benda yang seperti apa sih Mas Eki? Ini kan kalian mengamati benda di depan ini, ya gak? Ini disebut mengapung. Berarti mengapung itu kondisi yang seperti apa? Dilihat. Gimana Mbak Olive? Pinter. Tepuk tangan dulu buat Mbak Olive. Iya gak Mas Eki? Mengapung itu kondisi ketika benda ada permukaan yang terlihat di udara atau di atas airnya, ya enggak? Walaupun sedikit. Itu kayu kalau dimasukkan ke dalam air. Sekarang Bu Uhti ganti bendanya. Misal Bu Uhti mau custom nih. Terus Bu Uhti atur. Nih ya, ini ada benda. Bu Uhti juga tidak tahu ini nama bendanya apa karena kita custom masanya 10 kilo dan volumenya 10 liter. Bu Uhti coba masukkan ke dalam air. Sebentar. Atau masanya kita kurangi. Nah, dilihat fenomena yang terjadi pada bendanya. Kalau seperti ini, kondisinya apa? Mengapung. Kalau seperti ini, kondisinya dia namanya apa? Mengapung, melayang apa tenggelam? Melayang.
Sekarang, kenapa bisa disebut melayang? Ada yang mau menjawab apa itu melayang? Mbak Nisa coba. Apa yang disebut dengan melayang kalau dilihat dari kondisi bendanya? Ketika benda tidak menyentuh dasar dan tidak terlihat di permukaan. Pinter sekali, tepuk tangan buat Mbak Anissa. Tadi kalau mengapung, kata Mbak Olive, mengapung itu permukaannya masih terlihat di udara walaupun sedikit ya. Tapi kalau melayang permukaannya sudah masuk semua di dalam fluida atau di dalam air. Tapi ketika masuk dia menyentuh dasar atau enggak? Tidak. Berarti ini yang disebut dengan melayang. Seluruh bagiannya tercelup di dalam fluida tapi belum menyentuh dasar. Itu yang disebut dengan melayang. Pinter. Nah sekarang ganti lagi. Aluminium misal ya. Putih masukkan aluminium nih. Kita masukkan ke dalam air. Nah, ini berarti fenomena apa kalau seperti ini? Tenggelam. Tadi sudah menemukan fenomena mengapung, melayang, dan tenggelam. Sekarang yang laki-laki coba Mas Syahrul. Tenggelam itu kalau diamati dari gambarnya tadi melayang sudah, mengapung sudah. Kalau tenggelam berarti kondisi yang seperti apa? Menempel di dasar permukaan air terus tercelup semua enggak? Tercelup semua. Pinter sekali, tepuk tangan lagi buat Mas Syahrul. Bener ya, tadi kata Mas Syahrul berarti kondisi kondisi tenggelam adalah kondisi di mana benda tercelup seluruh bagiannya tapi menyentuh sampai dasar permukaan. Sampai di sini pengertian mengapung, melayang dan tenggelam paham? Oke, pinter. Nah, tapi Putih mau tanya nih ke kalian. Ada yang di rumahnya punya batap di kamar mandinya? Batap tuh yang buat berendam. Putih sih nggak punya, Putih pakainya gayung ya. Tim gayung ya kalian ya? Sama berarti kayak Putih. Kalau nggak punya berarti Putih coba lihatkan gambarnya aja. Ini gambar brand sabun mandi. Ada yang tahu sabun mandi apa ini? Didi nggak sih? Didi ya kayaknya ya. Nah ini di sini Putih punya gambar. Ada seorang laki-laki namanya Didi mungkin, ya nggak? Sedang mandi. Kata Mas Dini ini Eko pas kecil. Nah Eko lagi mandi di batap. Kalian kan juga pas kecil pernah mandi di ember ya? Ya 11-12 lah ya rasanya ya. Nah ketika kalian mandi di ember, Putih mau tanya nih. Kalian menyentuh dasar ember enggak? Menyentuh. Kalian terlihat di permukaan, di atas permukaan air enggak? Terlihat. Terus badannya kalian tercelup seluruhnya apa enggak? Enggak. Berarti kondisi ketika kalian mandi di bak mandi itu kalian lagi melayang, mengapung, apa tenggelam? Hari ini kita akan membahas di pembahasan benda-benda yang bebas atau tidak terikat. Paham sampai sini? Oke, kita lanjutkan pembahasannya. Jadi setelah kalian mengetahui pengertian mengapung, melayang, dan tenggelam, muncul pertanyaan, ya enggak? Kenapa ya benda ada yang bisa mengapung, ada yang bisa melayang, dan ada yang bisa tenggelam? Gitu kan? Jadi pertanyaannya apa saja ya faktor yang mempengaruhi benda mengapung, melayang, dan tenggelam? Itu yang akan kita pelajari hari ini. Pertanyaan ini bisa kita jawab melalui percobaan. Jadi hari ini kita akan melakukan 3 percobaan. Putih jelaskan dulu langkah-langkahnya. Percobaan yang pertama di sini. Percobaan pertama. Di percobaan pertama, kalian akan menganalisis pengaruh jenis benda pada fenomena mengapung, melayang, dan tenggelam.
Percobaan 2, kalian akan menganalisis pengaruh apa? Menganalisis pengaruh bentuk benda terhadap fenomena mengapung, melayang, dan tenggelam. Nah, di percobaan ketiga, kalian akan menganalisis apa? Jumlah pengapung dan penenggelam pada fenomena mengapung, melayang, dan tenggelam. Sudah siap melakukan percobaan? Oke, silakan dilakukan percobaan 1, 2, dan 3-nya. Percobaan 1 dulu. Di sini. Coba masukin. Oke. Terus yang sedang. Oke. Kayu yang kalian punya, mana lihat Mas Denny? Kayu yang besar coba, sama batu yang kecil diambil, bisa nggak? Dikobok nggak apa-apa. Awas, ininya bukunya nanti basah. Batu sama kayu besar mana Mas Denny? Kayu. Besar kayu. Tapi yang tenggelam yang mana? Batu. Kayu tenggelam apa mengapung? Coba. Berarti kalau Bu Uhti punya pertanyaan, misal ada kayu yang gedenya serumah sama batu kerikil yang tenggelam yang mana? Padahal dia kecil banget loh. Ya enggak? Berarti kesimpulannya gimana? Coba dibuat. Setelah melakukan percobaan 1, tadi kalian apa yang kalian dapatkan? Ukuran suatu benda membuat fenomena benda tersebut berbeda tidak? Mau misal kayunya ukurannya beda-beda, baik kecil, sedang maupun besar. Fenomenanya beda-beda apa sama? Sama. Jadi ukuran benda memperlihatkan fenomena yang berbeda enggak? Mau dia kecil, mau dia besar, kalau jenisnya adalah jenis benda yang mengapung, ya dia akan tetap mengapung, gitu kan? Ya, nah sekarang ini Bu Uhti punya 3 benda. Yang jenisnya sama apa beda? Sama. Beda apa sama? Sama. Apa ini namanya? Malem bahasa Indonesianya, malem apa? Plastisin ya. Ini namanya plastisin ya, yang kalian biasa mainin ya. Nih, ini Bu Uhti punya 3 plastisin, ukurannya beda-beda ya. Ada yang kecil, sedang, sama besar. Kalau Bu Uhti masukkan plastisin yang kecil, terus lihat fenomenanya, dilihat. Berarti kalian bisa nebak plastisin sedang sama besar itu bakal tenggelam apa melayang apa mengapung? Tenggelam. Berarti semuanya akan tenggelam ya? Ya. Dilihat. Yang sedang tenggelam, melayang apa mengapung? Tenggelam. Yang besar? Tenggelam. Yang besar? Tenggelam. Kalau dia mengapung kalian beliin Bu Uhti jajan ya? Iya ya. Kalau ini tenggelam Bu Uhti beliin kalian jajan ya? Serius loh, direkam loh ini loh. 1. Kalau tadi perjanjiannya gimana? Kalau tenggelam Bu Uhti bayarin kalian jajan sekelas ya. Kalau mengapung kalian beliin Bu Uhti jajan. 1, 2, 3. Gimana itu? Gak jadi. Gimana? Kalau dari hasil percobaan 1 sesuai enggak? Kenapa tuh? Enggak semuanya plastisin. Apa? Ada udaranya. Coba diambil Mas Eko. Coba dibuktikan ada udaranya enggak? Coba apa itu? Plastisin oh ya. Coba. Apa ya kok?
Coba ditunjukkan ke teman-temannya apa itu ternyata. Ternyata. Oke, ternyata plastisin yang ukurannya besar itu di dalamnya ada bola pingpong. Otomatis berarti bentuknya berbeda dari dua plastisin tersebut ya. Plastisin ini namanya bola pejal, ya enggak? Ini kan bola pejal ya, karena plastisin semua. Pejal kan? Yang ini juga bola pejal. Yang ini bentuknya beda, ini namanya bola berrongga. Jadi di percobaan kedua kali ini Bu Uti akan membagikan kalian plastisin. Plastisin tadi sifatnya mengapung, melayang apa tenggelam? Tenggelam. Bu Uti minta kalian membentuk plastisin ini agar plastisinnya mengapung. Tapi syaratnya bentuknya nggak boleh sama kayak Bu Uti. Bola berongga kan tadi ada rongga di dalamnya itu nggak boleh. Jadi silakan kalian coba bentuk plastisin agar dia mengapung. Tanpa benda lain. Bisa nggak? Oke, sip, bisa. Oke, bentar. Nah sekarang kita masuk ke percobaan 3. Di percobaan 3 ada yang bawa botol kayak gini. Nggak ada, ya sudah. Berarti kalau seperti ini Bu Uti akan mendemonstrasikan, minjem dulu ya Nok Ayu. Karena ada yang tidak membawa atau beberapa dari kalian nggak punya botol seperti ini. Jadi di sini kayak ada apanya ya. Kita campur ya. Nah. Jadi di sini kita akan demonstrasi, satu dari kalian akan mencoba, tapi yang lainnya memperhatikan. Yang mau nyoba siapa? Boleh. Sini Mbak Zaskia. Tadi di percobaan 2 plastisin itu sifatnya apa ya? Tenggelam. Tapi karena bentuknya bisa dirubah nggak sifatnya? Bisa. Nah sekarang Bu Uti punya botol. Botol plastik. Botol plastik sifatnya gimana? Botol plastik? Coba tuh botol plastik dimasukin botol plastiknya aja Mas Fadil. Ditutup oh. Ditutup. Botol plastik sifatnya gimana? Mengapung. Bisa nggak ya dibuat tenggelam? Misal dikasih batu kayak gini pun bisa nggak dibuat tenggelam? Coba dimasukkan ke air Mbak Zaskia. Nggak bisa. Tetap tenggelam, tetap mengapung ya? Yeah. Nah, terus coba sekarang botolnya diisi air. Mbak Zaskia. Ini diisi air ini. Diisi airnya penuh dulu. Botolnya diisi air penuh. Ketika botol diisi air penuh, terus dimasukkan ke dalam air, kira-kira gimana? Tenggelam? Coba. Tenggelam. Ditulis dulu kesimpulannya apa? Antara percobaan 1, 2, dan 3. Terus silakan dipresentasikan hasilnya. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang hasil percobaan apa? Kami. Kita kan udah melakukan 3 percobaan. Percobaan pertama itu menganalisis pengaruh jenis benda yang dihasilkan itu meskipun batu berukuran kecil, sedang atau besar, bentuk benda itu tidak mempengaruhi fenomena yang terjadi. Jadi meskipun ukurannya berbeda, tapi kalau satu jenis yang sama, maka fenomena yang akan terjadi juga sama. Contohnya misal batunya kecil, sedang, dan besar, maka fenomena yang akan terjadi akan tenggelam semua. Ukuran suatu benda tidak mempengaruhi fenomena yang terjadi pada suatu benda ketika benda tersebut dimasukkan ke dalam fluida atau air. Kelompok lain setuju? Setuju. Coba hari ini kita sudah belajar apa saja ya? Ada yang mau merefleksikan pembelajaran kita hari ini? Oke, Mbak Alicia. Jadi kita hari ini
telah melakukan beberapa percobaan untuk menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi fenomena benda mengapung, melayang, dan tenggelam. Ternyata benda dapat mengalami fenomena mengapung, melayang, dan tenggelam karena melihat jenis bendanya, lalu bentuknya, dan terakhir jumlah pengapung dan penenggelamnya. Oke, betul. Hari ini kita sudah belajar itu? Oke, pintar. Tepuk tangan dulu buat Mbak Alicia. Jadi hari ini Bu Uhti akhiri, apakah ada pertanyaan? Oke, nanti setelah ini kita akan belajar tentang fenomena, masih sama tentang fenomena mengapung, melayang, dan tenggelam, tapi secara matematis, rumusnya bagaimana, kayak gitu ya. Ini kan secara konsepnya. Jadi minggu depan untuk pertemuan selanjutnya silakan kalian belajar baca, berliterasi tentang fenomena mengapung, melayang, dan tenggelam. Terus nanti di akhir pembelajarannya Bu Uhti akan melakukan kuis untuk melihat pemahamannya kalian soal pembelajaran kita hari ini dan minggu depan. Jadi Bu Uhti mau lihat nih kalian benar-benar paham nggak ya pembelajaran hari ini? Kayaknya paham nggak? Oke gitu ya. Bu Uhti akhiri, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini masih sama, kita akan mempelajari fenomena mengapung, melayang, dan tenggelam, tapi lebih matematis. Lebih tepatnya kalian akan menemukan syarat mengapung, melayang, dan tenggelam. Bagaimana sih syarat suatu benda dapat mengapung, melayang, dan tenggelam? Kemarin kan faktor yang mempengaruhi, hari ini syaratnya, gitu ya. Sebelum memulai pembelajaran, Bu Uhti mau memperlihatkan kalian sesuatu. Kemarin kalian kan sudah belajar bahwa benda bisa mengapung, melayang, dan tenggelam. Itu salah satunya karena jenis bendanya, ya enggak? Di sini Bu Uhti punya satu benda, berarti jenisnya sama ya? Yaitu telur. Telur bahasa Inggrisnya apa? Bahasa Spanyolnya? Bahasa Koreanya? Aduh, nah itu Bu Uhti punya satu jenis benda, tapi Bu Uhti punya dua jenis fluida. Fluida, ini fluida ya. Yang pertama adalah air biasa, yang kedua ini tadi apa kalian lihat? Lautan. Oh ya larutan atau lautan ya, karena apa isinya tadi? Garam. Ini larutan garam, yaitu campuran air dengan garam. Nah, Bu Uhti mau mencoba memasukkan telur pada dua jenis fluida yang berbeda. Yang pertama ketika dimasukkan ke dalam air. Kira-kira ada yang bisa nebak apa yang terjadi pada telur? Tenggelam. Kalau mengapung nanti beliin Bu Uhti jajan ya. Tenggelam. Tenggelam, oke. Tenggelam ya. Nah sekarang gimana kalau telurnya dimasukkan ke dalam air garam? Tahu dari mana? Tahu dari mana? Oh udah pernah kimia nyoba? Apa belum? Coba ya, bismillahirrohmanirrohim. Ini masih muter-muter, tunggu sebentar. Satu, dua, tiga, bismillahirrahmanirrahim. Ternyata mengapung. Jadi pas kemarin kalian belajar jenis benda itu mempengaruhi atau punya jenis benda itu mempengaruhi fenomena mengapung, melayang, dan tenggelam. Ternyata jenis fluida atau massa jenis fluida juga mempengaruhi ya. Itu artinya kalian akan punya pertanyaan, Bu, berarti bagaimana sih hubungan massa jenis benda dengan massa jenis fluida pada fenomena mengapung, melayang, dan tenggelam? Itu yang akan kita pelajari hari ini. Nah, pertanyaan ini akan bisa kalian jawab dengan melakukan diskusi kelompok. Di kelas 10 kalian sudah belajar gaya ya? Sudah Bu Uhti ajarkan cara menggambar gaya ya? Sudah Bu Uhti ajarkan hukum 1, 2, 3 Newton ya? Ingat gak Mas Din? Ya nanti dengan berdiskusi kelompok bisa jadi yang lupa, ada yang ingat, terus nanti jadi diskusi, jadi ingat semua gitu ya.
Nah, jadi di sini kalian akan coba menggambarkan gaya yang bekerja pada fenomena mengapung, melayang, dan tenggelam untuk mendapatkan persamaan matematis berupa syarat fenomena mengapung, melayang, dan tenggelam yang ada hubungannya dengan massa jenis fluida dan massa jenis benda. Caranya ada di LKPD, tapi Bu Uhti tuliskan dulu di sini. Fenomena pertama yang akan kalian amati adalah mengapung. Terus yang kedua fenomena apa? Melayang. Terus fenomena yang ketiga apa? Tenggelam. Silakan dikerjakan LKPD-nya secara berkelompok. Coba dikerjakan dulu coba LKPD-nya. Yang pertama, gambar gaya yang bekerja di gambar. Mana? Kan massa jenis fluida dikali volume fluida yang dipindahkan. G-nya apa? G-nya? G apa G? Gravitasi. Iya, gravitasi. Kan aslinya ini yo. Aslinya W itu rumusnya apa? W. M kali G. M dikali G kan berarti ada G-nya. M-nya Rho kali V. Gitu. Jadi ada G-nya mesti. Kalau gaya apung kan rumusnya ini kemarin dapat. Iya ya, kemarin kan rumus gaya apung ini. Rho fluida dikali volume fluida yang dipindahkan dikali percepatan gravitasi. Karena semuanya punya percepatan gravitasi, bisa dicoret nggak? Sekarang coba ada 3 fenomena mengapung, melayang, dan tenggelam. Nggak perlu satu kelompok, tapi silakan perwakilan setiap kelompok atau terserah siapa yang pengen maju mengapung, siapa yang pengen menjelaskan melayang, dan siapa yang pengen menjelaskan tenggelam. Berarti ini yang maju perwakilan kelompok berapa? 3, 1, sama 5. Coba disamakan dengan hasil kelompoknya kalian. Sama apa enggak kira-kira? Pada fenomena mengapung terjadi gaya apung dan gaya berat. Maka pada keadaan diam kan bendanya diam, bekerja hukum Newton 1 di mana sigma F sama dengan 0. Benda yang bekerja kan Fa sama dengan W. Terus Fa itu rumusnya massa jenis fluida dikali volume fluida yang dipindahkan dikali gravitasi sama dengan massa jenis benda dikali volume benda dikali gravitasi. Ini kan G-nya ada 2, bisa dicoret. Kemudian jadi massa jenis fluida dikali volume fluida yang dipindahkan sama dengan massa jenis benda dikali volume benda. Sedangkan pada saat kondisi benda mengapung, volume fluida yang dipindahkan harus lebih kecil dari volume benda. Maka pada saat benda mengapung, volume fluida lebih besar dari maka pada saat benda mengapung, massa jenis fluida lebih besar dari massa jenis benda. Sama nggak kelompok lain? Sama. Oke, tepuk tangan dulu buat Mbak Oli. Boleh dulu. Sekarang Mbak Vika menjelaskan tentang fenomena melayang. Jadi Suaranya lebih kecil dari Mbak Oli. bener Bu, lagi serak. Oh, lebih serak. Jadi pada keadaan benda melayang, Maka pada peristiwa benda yang tenggelam, massa jenis fluida lebih kecil dari massa jenis benda. Tepuk tangan dulu buat Mbak Diva. Paham sampai sini? Tapi Bu Uhti benar-benar mau ngecek pemahamannya kalian. Kita coba refleksi pembelajaran, ngecek pemahamannya kalian. Tadi jawab paham Bu Uhti, kayak gitu. Benar-benar paham nggak ya? Jadi hari ini kita akan mengerjakan kuis. HP-nya dikeluarkan. Sudah siap? Sudah. Diperhatikan pertanyaannya ada di depan layar. 1, 2, 3.
Gambar kapal laut itu ngikutin prinsip apa? Kalau dalam faktor fenomena mengapung, melayang, dan tenggelam. Kesuwen. Yang jawab benar cuma 2 orang. Ini. Yang jawab biru faktor massa jenis fluida air laut 1. Kita lihat ya peringkatnya. Makanya cepetan. Oke, ranking 1-nya Ibnu, ranking 2-nya Eko, Masya Allah. Yang lain belum jawab. Pertanyaan selanjutnya, ini pertanyaan selanjutnya. Perhatikan teknologi pertahanan, gambarnya kapal selam. Kapal selam itu apa? Faktor apa? ...20 menit, 12, 3. Nah, jawabannya kapal selam itu faktor jumlah pengapung dan penenggelam. Kita lihat, yang jawabnya merah 10 orang, yang jawabnya biru 7 orang. Massa jenisnya kapal selam, besi massa jenisnya besar apa kecil? Kudune besi tenggelam ya. Berarti yang membuat kapal selam bisa mengapung, melayang, tenggelam apa? Jumlah pengapung dan penenggelamnya oh ya. Kita lihat ya, ranking 1-nya siapa? Ibnu bener nggak ini? Bener ya sudah. 1, 2, 3. Wah, tepuk tangan buat Mas Ibnu.